Saya jujur saja ya, banyak menteri-menteri memang. Ini kan misalnya pandemi, kan yang harus digerakkan itu ekonomi kerakyatan. Pertanyaan saya, menteri yang di bidang itu bergerak nggak? Menteri di bidang itu tuh misalnya siapa? Iya, tak usah saya sebut, nanti banyak yang musuhi saya. Oh ini Rasman, ini kan nggak enak. Tapi Pak Presiden sudah beritahu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Saya jujur saja ya, banyak menteri-menteri memang. Ini kan misalnya pandemi, kan yang harus digerakkan itu ekonomi kerakyatan. Pertanyaan saya, menteri yang di bidang itu bergerak nggak? Menteri di bidang itu tuh misalnya siapa? Iya, tak usah saya sebut, nanti banyak yang musuhi saya. Oh ini Rasman, ini kan nggak enak. Tapi Pak Presiden sudah beritahu. Kemudian yang kedua, ini sinyal keras dari Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi menunjuk menteri ya untuk penanganan ekonomi, untuk COVID-19 misalnya, Bung Erick Thohir misalnya ditunjuk. Ini kan harusnya menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa dia menunjuk? Padahal ada yang spesifik menangani itu. Ada Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ya kan? Yeah. Ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian. Kok dibentuk itu gitu? Nah, ada apa? Tentu sebetulnya ini sindiran gitu. Meskipun saya lihat Pak Erick Thohir ini prestasinya biasa-biasa saja. Hanya mindah-mindahin aja kok saya lihat. Ganti komisaris A, komisaris B, yang lain juga nggak berprestasi amat. Artinya sebenarnya nggak ada sesuatu yang istimewa dari Pak Enggak, Jokowi. tidak ada. Itu satu. Yang kedua, sinyal kuat lagi. Kenapa Pak Jokowi tiba-tiba minta Pak Prabowo nangani pangan, pertanian ya, Iya. pertanian. Nah ini harusnya kan jadi pertanyaan bagi Menteri Pertanian. Nah jadi begini, apakah Presiden merasa bahwa ya kena Menko Perekonomian, Ketua Umum Partai Golkar, mungkin dia suka, atau mungkin tadi juga Menteri Pertanian berasal dari Partai Nasdem yang Pak Surya Paloh, beliau suka sehingga harus menukar job description-nya. Kalau orang yang mengerti dengan job description itu kan sudah menjadi pertanyaan. Pak Prabowo urusi pertanian, Erick Thohir masuk urusan penanganan ekonomi. Tapi abang kalau melihatnya memang si perindustrian, terus apa tadi pertanian, memang di sana nggak bergerak menterinya. Saya lihat kalau Pak Syahrul Yassin Limpo lebih sering berkunjung ke Sulawesi Selatan, ke kampungnya, ya kan. Nah, tapi ya beliau padahal ketika ditunjuk jadi menteri kan mengatakan berpengalaman jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, sekarang menteri pertanian, dan Sulawesi itu lumbungnya ketahanan pangan. Nah, ya saya lihat secara jujur, sebetulnya itu sinyal. Cuma saya berharap Pak Jokowi nggak usah lah minta Pak Prabowo nambah posisi urusan ini, terus Pak Erick nambah, udahlah ganti aja. Kan hak prerogatif dia gitu. Kenapa punya beban? Toh ini juga periode kedua kok. Dia juga nggak bisa periode yang ketiga. Ngapain? Dan ketua-ketua partai saya berharap dapat memaklumi kalau Pak Jokowi itu misalnya kurang puas. Kan dia sudah menyampaikan dalam sidang kabinet, tolong kita memiliki rasa yang sama. Nah artinya menurut dia pembantunya tidak memiliki rasa yang sama. Ya kalau tidak memiliki rasa yang sama, artinya menteri itu tidak bisa menginterpretasi dan menjalankan instrumen ya visi misi dari presiden dan wakil presiden oleh menterinya. Kalau itu sudah terjadi, ngapain ragu-ragu? Berarti Ganti saja Pak Jokowi gitu. menterinya yang kurang greget, Memang kurang jelas, ganti gitu ya. Ada berapa menteri menurut Bang yang patut untuk diganti? Ya saya lihat yang ya pertama bidang ekonomi. Semua ini bidang ekonomi. Ya kita nggak bilang lah, kita nggak bilang harus menteri A, menteri B ya. Ya yang terkait dengan perekonomian, kerakyatan, ekonomi menengah ke bawah. Di bawah Menko Perekonomian lah ya. Nah, banyak terlibat di situ. Oke. Nah,
Lalu kemudian kan begini, Pak Jokowi ini kan orangnya kan optimis, optimismenya tinggi. Nah, saya berharap Ibu Sri Mulyani yang pernah direktur Bank Dunia itu memberi optimisme kepada bangsa ini. Sekali-sekali Ibu Sri Mulyani tampil lah. Jadi jangan dikesankan besok bangsa ini akan kolaps gara-gara COVID. Ya kalau memang kita sedang menghadapi masa darurat, ngomong supaya orang tahu. Jangan nanti dipersalahkan semua kepada presiden. Ini sudah pandemi. Ini misalnya Ahok sekarang turun merugi Pertamina karena Ahok kemarin keceplos. Berdebat di TV saya amati. Ya dari awal memang saya lihat Ahok ini memang tukang cakap gitu, bukan tukang kerja. Banyak ngomong. Banyak gitu ngomong maksudnya. dari dulu sejak dia jadi gubernur. Walaupun saya pendukung Jokowi, saya tetap melihat Ahok memang tidak pantas di posisi itu gitu. Nah, tapi itu ketua Ahok manianya, BTP manianya Immanuel Ebenezer malah jadi komisaris. Nggak ngerti saya indikatornya apa kok bisa dia jadi komisaris. Saya sedikit pun nggak cemburu pada dia, tapi kalau menurut saya ya harus dilihat dong kompetensi orangnya apa. Ya kan boleh bagi gue ya, walaupun kita bagi orang dalam boleh bagi gue, tapi masih tepat the right man on the right place. Kalau dalam bahasa agama begini, idza musidal amru ila ghairi ahlihi fantazil sa'an. Apabila kamu memberikan sesuatu posisi kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Berarti The right man on the right place, the right man on the right dalam hal ini berarti secara langsung abang mengatakan ini abang orang dalam, tahu posisi dalam pergerakannya abang. Banyak. Jadi di dalam cakar-cakaran gitu. saya melihat banyak yang tidak the right man on the right place. Banyak posisi-posisi itu. Nah, tentu Pak Jokowi kan bisa lihat. Mungkin pertimbangan awal seperti dulu ya, di awal Pak Jokowi jadi presiden, yang wapresnya Pak Yusuf Kala. Itu kan Menko Perekonomian waktu itu kan yang Menteri Pertanahan sekarang. Menteri Agraria. Si apa itu namanya? Menteri Agraria Sofyan Jalil. Saya juga kaget, tiba-tiba Sofyan Jalil dari Menko Perekonomian. Tapi pada resapel yang kedua langsung diganti. Artinya kelihatan. Kenapa sekarang? Justru sekarang bukan masa pandemi ini, Pak Jokowi harus menahan diri. Dia harus lebih gerak karena ekonomi rakyat kalau nggak cepat diselamatkan dengan kebijakan yang benar-benar real di lapangan, itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ini ingat, Pak Jokowi itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi memang di dalam ex relawan itu sampai sekarang masih solid nggak sih? Yang dulu tergabung dalam relawan TKN misalnya, sampai sekarang masih komunikasi solid? Mas,